Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas, bagaimana cara memperbanyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan dana zakat yang ada? Kali ini, marilah kita berkenalan dengan pembiayaan produktif dengan prinsip Al-Qardul Hasan dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 di ZTAP. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia telah mendorong pengelola zakat untuk mencari mekanisme terbaik agar manfaat yang dirasakan semakin luas. Jika kita mengenal hari ini ada konsep peminjaman dana dengan bunga yang sangat tinggi, atau banyak juga fenomena pinjol bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk membangun usaha. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Prinsipnya, zakat mempunyai dua fungsi penting dalam ajaran Islam. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Dan yang kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Sahabat Basnas, perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal, termasuk dalam penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik, maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang membuat terobosan-terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah salah satu bentuk skema penyaluran dan pendayagunaan zakat. Jadi, sahabat Basnas, pendistribusian zakat yang bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardul Hasan disalurkan kepada mustahik dengan ketentuan bahwa para mustahik harus mengembalikan dana tersebut. Penyaluran dengan bentuk ini untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Dan dana yang dikembalikan melalui Qardul Hasan tersebut kemudian kita gulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardul Hasan? Pada prinsipnya, dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin, alal faur, untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh mustahik. Tetapi penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardul Hasan hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, sahabat-sahabat. Satu, penerima dana zakat harus termasuk dalam golongan mustahik zakat. Jadi termasuk asnaf. Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha. Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakatnya, dan penerima zakat harus mengembalikan sesuai dengan dana yang diterima. Dan apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, maka perlu ditangguhkan waktunya. Jadi sahabat Basnas, Al-Qardul Hasan merupakan salah satu jenis skema pembiayaan dalam penyaluran zakat produktif. Pemberian zakat secara konsumtif tetap diperlukan untuk menjaga kondisi mustahik yang benar-benar membutuhkan. Bantuan makanan, menebus biaya rumah sakit, bantuan beasiswa sekolah. Namun bantuan produktif merupakan solusi pamungkas untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.
Dan dalam penerapannya, penyaluran skema pembiayaan Al-Qardul Hasan perlu benar-benar selektif dalam memilih mustahik yang dianggap mampu mengelola usahanya, sehingga pendampingan, pengawasan terstruktur dari amil agar probabilitasnya keberhasilan usahanya lebih tinggi. Ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dapat menjadi lebih baik dibanding disalurkan sendiri-sendiri. Penyaluran yang terstruktur, program-program yang terencana, dan sistem yang baik akan membuat pengelolaan dana zakat menjadi optimal. Apabila mustahik belum mampu mengembalikan pinjaman hingga jatuh tempo, maka perlu waktu pengembalian akan ditangguhkan. Dengan begitu, pengelolaan zakat juga dapat menjadi solusi untuk mereduksi praktek riba di masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu di episode Z Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.